Pernahkah Anda merasa lelah karena terlalu banyak berpikir, memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi, memikirkan rezeki yang belum tentu datang, memikirkan masalah yang belum tentu menjadi kenyataan, hingga akhirnya hati menjadi gelisah, tidur tidak nyenyak, ibadah terasa berat dan hidup kehilangan ketenangan. Jika saat ini Anda sedang berada dalam keadaan itu, jangan tutup video ini, karena mungkin Allah sedang ingin menyampaikan satu pesan penting kepada Anda melalui kajian ini. Sahabat nasihat Islam yang dirahmati Allah, simak sampai selesai, karena di akhir kajian ini ada doa yang semoga menjadi sebab Allah mengangkat kegelisahan dari hati kita. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kajian ini kepada keluarga serta sahabat agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya termasuk hamba yang selalu diberikan hati yang tenang dan keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Allah juga berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sungguh menakjubkan urusan seseorang mukmin, semuanya urusannya adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Mengapa kita terlalu banyak berpikir? Saudaraku, seringkali yang membuat kita lelah bukan kenyataan, tetapi bayangan tentang masa depan. Kita membayangkan gagal, membayangkan kehilangan pekerjaan, membayangkan anak tidak sukses, membayangkan usaha bangkrut, padahal semuanya belum tentu terjadi. Setan sangat senang ketika manusia tenggelam dalam kecemasan, karena orang yang terlalu sibuk memikirkan masa depan akan lupa menikmati nikmat hari ini. Ia sulit bersyukur, sulit khusyuk, sulit tersenyum. Padahal Allah tidak pernah meminta kita mengetahui masa depan. Allah hanya meminta kita beriman dan berusaha. Masa depan adalah urusan Allah, sedangkan ikhtiar adalah urusan kita, urusan manusia. Percaya pada rencana Allah. Kita sering berkata, aku percaya kepada Allah, tetapi kita ketika mendapatkan musibah datang, mengapa kita panik? Mengapa kita merasa semuanya berakhir? Karena ternyata kepercayaan kita masih lebih kecil
Padahal Allah telah mengatur hidup kita jauh sebelum kita dilahirkan. Rezeki sudah ditentukan, jodoh sudah ditentukan, kematian sudah ditentukan. Tak ada satupun yang meleset dari takdir Allah. Ketika pintu tertutup, bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita. Ketika doa belum dikabulkan, bisa jadi Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Ketika kita kehilangan sesuatu, bisa jadi Allah ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih besar. Allah tidak pernah terlambat. Allah hanya bekerja dengan waktu terbaik menurutnya. Ada sebuah kisah nyata. Dikisahkan seorang petani memiliki seekor kuda. Suatu hari kudanya hilang. Tetangganya berkata, "Kasihan sekali." Petani itu menjawab, "Mungkin." Beberapa hari kemudian kudanya kembali membawa beberapa kuda liar. Tetangganya berkata, "Beruntung sekali." Petani menjawab, "Mungkin." Anaknya kemudian jatuh saat menjinakkan kuda hingga kakinya patah. Tetangganya berkata, "Musibah besar." Petani menjawab, "Mungkin." Tak lama kemudian terjadi peperangan. Seluruh pemuda desa diwajibkan berangkat, namun anak petani itu tidak jadi berangkat karena kakinya patah. Ternyata musibah sebelumnya justru menyelamatkan nyawanya. Begitulah hidup, kita hanya melihat satu halaman, sedangkan Allah melihat seluruh isi buku kehidupan kita. Inti dari kajian ini, saudaraku, jika hari ini hati sedang gelisah, ingatlah 3 hal. Pertama, lakukan ikhtiar terbaik. Islam tidak mengajarkan kita bermalas-malasan. Berusahalah semampunya. Kedua, perbanyaklah doa, karena doa adalah senjatanya orang beriman. Ketiga, serahkanlah hasil kepada Allah. Inilah tawakal yang sebenarnya, bukan menyerah, tetapi tenang setelah berusaha. Ketika kita sudah melakukan bagian kita, biarkan Allah melakukan bagiannya, dan yakinlah Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepadanya. Coba renungkan beberapa banyak masalah yang dulu pernah membuat kita menangis. Hari ini semuanya telah berlalu. Yang dulu kita kira akhir kehidupan, ternyata hanyalah awal dari kebahagiaan yang lain. Bukankah selama ini Allah selalu menolongnya? Bukankah selama ini Allah selalu menolong kita? Lalu mengapa hari ini kita masih ragu kepada pertolongannya? Jika Allah mampu menyelamatkan kita berkali-kali, mengapa kita takut menghadapi hari esok? Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin Allah sengaja membuat jalan kita berliku agar kita belajar bersabar. Mungkin Allah belum mengabulkan doa kita karena Dia ingin mendengar doa kita lebih lama. Mungkin Allah menunda rezeki kita karena Dia sedang membersihkan hati kita. Ingat, tak ada air mata yang sia-sia di hadapan Allah. Tak ada doa yang hilang. Tak ada kesabaran yang tidak dibalas. Maka berhentilah terlalu banyak berfikir, tenangkan hati, sujudlah, berdoalah, lalu katakan kepada diri sendiri, "Ya Allah, aku tidak memahami rencanamu, tetapi aku percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik. Ya Allah, ajarkan kami untuk percaya kepada takdir-Mu. Jika hati kami sedang gelisah, tenangkanlah.
Jika kami sedang takut menghadapi masa depan, kuatkanlah iman kami. Jika kami sedang menunggu jawaban doa, jadikan kami termasuk orang-orang yang sabar. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, mudahkanlah urusan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh keberkahan. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kajian ini menjadi pengingat bahwa tidak semua hal harus kita pahami. Ada saatnya kita hanya perlu percaya kepada Allah. Jika kajian ini menyentuh hati Anda, tuliskan di kolom komentar, ya Allah, aku percaya pada rencanamu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kajian ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan ketenangan hati. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.